Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Al-ayat. Hadirin ikhwatu iman, ibu-ibu bapak-bapak yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua bermacam-macam kenikmatan, yang dengan nikmat-nikmat dari Allah kita mampu melangkahkan dua kaki kita ke tempat yang mulia ini di awal hari ini untuk melaksanakan satu di antara kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kewajiban ibadah. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita semua, langkah-langkah kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amalan sholihan, dan mudah-mudahan mampu mengantarkan kita kepada pahala terbaik, ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak akan terputus, yaitu surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatu iman, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan bahwa kita semua akan diuji, bahkan di akhir zaman ujian-ujian itu akan berupa fitnah dalam arti ujian-ujian yang sangat berat, yang seringkali jumlahnya, kuantitasnya sangat banyak. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kakit ati madlamil laili. Fitnah itu seperti potongan-potongan gelapnya malam yang menyamarkan segala sesuatu, yang menyamarkan, menutupi keburukan-keburukan itu, sehingga seringkali keburukan itu tampak seperti kebaikan-kebaikan. Yang mana hadirin ikhwatu iman, kalau kita gali, kita lihat penyebab utama dari fitnah-fitnah akhir zaman itu, kalau boleh saya simpulkan, di antara penyebab fitnah-fitnah akhir zaman itu adalah apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan sebagai satu dari tanda hari kiamat, yaitu dicabutnya ilmu. Jadi penyebab dari fitnah-fitnah itu adalah dicabutnya ilmu. Dan dicabutnya ilmu itu sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan adalah biqabdil ulama, dengan diwafatkannya para ulama. Dan tentu tidak serta-merta karena wafatnya ulama hilangnya ilmu.
Lebih jauh dari hal itu hadirin ikhwatu iman, kenapa dicabutnya para ulama, meninggalnya ulama ini menyebabkan fitnah yang sangat besar? Masalahnya adalah karena perhatian umat Islam terhadap ilmu, khususnya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hari akhir, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keakhiratan, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama ini semakin hilang. Perhatiannya teralihkan. Fokus umat Islam sudah bukan lagi kepada ilmu-ilmu akhirat, ilmu-ilmu agama. Sehingga ketika sebagian atau diwafatkan para ulama itu satu demi satu, tidak ada kadernya, tidak ada pelanjutnya, sehingga akhirnya umat Islam atau umat akhir zaman itu hidup di dalam kebodohan, hidup di dalam kesesatan. Yang mana hadirin ikhwatu iman, puncak dari kesesatan, kelemahan itu adalah sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan di dalam suatu hadis riwayat Imam Ahmad dan riwayat Imam Abu Dawud. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yushikul umamu antada'a alaikum kama tada al aklatu ila qas'atiha. Yushiku, hampir saja, antada'a yushikul umami, hampir saja al umam, umat-umat selain kalian, antada'a alaikum, memperebutkan, memakan, menyerang kalian, kama tada al aklatu ila qas'atiha, sebagaimana makanan itu diserang, diserbu dari berbagai macam arah. Jadi umat Islam itu dimakan dalam arti diserang, diserbu, diperebutkan, diacak-acak, seperti dihabiskannya satu piring makanan oleh banyak orang, seperti dihabiskannya satu bejana makanan diperebutkan oleh banyak orang. Bapak-bapak pernah melihat mungkin ya di televisi dulu beberapa tahun yang lalu bagaimana pembagian zakat di Jawa ya, kalau tidak salah di wilayah timur provinsi kita, ricuh begitu. Ya, satu makanan diperebutkan oleh banyak orang, bahkan sampai ada yang meninggal dan lain-lain kan begitu zaman beberapa tahun yang lalu. Nah, seperti itu hadirin ikhwatu iman, makanan diperebutkan oleh banyak orang, acak-acakan, hancur lebur. Kalau di sini alhamdulillah kan tidak ditawarkan kopi pun, di sini tidak ada yang ambil kopi. Semuanya fokus menuntut ilmu. Hadirin ikhwatu iman, makanan diperebutkan oleh banyak orang, pasti berantakan. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu terjadi min qillatinahnu yauma idzin ya Rasulullah? Apakah karena jumlah kami yang sangat sedikit ya Rasulullah? Maka saat itu Rasulullah menjawab, bal antum yauma idzin katsirun. Tidak. Bal antum, bal di sini artinya kan tetapi. Bahkan jumlah kalian saat itu banyak. Walakinnakum gusaun kagusa isaili, tapi kalian banyak, tapi keadaan kalian ka'annakum, seolah-olah kalian itu gusaun, buih, kagusa isaili, seperti buih yang ada pada asail, gelombang laut. Wala yanza'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahana,
Dan saat itu Allah Subhanahu wa taala akan mencabut rasa takut dari musuh-musuh kalian. Wa yaqdhifannallahu fi qulubikum alwahan, dan Allah akan tempatkan di dalam hati kalian alwahan. Jadi hadirin ikhwatu iman, dibalik umat Islam saat itu akan dicabut, umat Islam saat itu akan diberikan ke dalam hati-hati mereka alwahan, sedangkan dari musuh-musuh Islam, dari orang-orang yang tidak suka dengan Islam, dicabut rasa takutnya. Padahal hadirin ikhwatu iman, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di antara keutamaan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah disimpannya rasa takut di dalam hati orang-orang kafir, orang-orang yang tidak suka dengan Islam itu 1 bulan sebelum peperangan. Jadi di zaman dulu, di zaman Rasulullah, bahkan mungkin sampai zaman keemasan dan selanjutnya, Rasulullah menggambarkan bahwa keutamaan, kelebihan umat Islam itu adalah apabila akan berperang, berjihad, disimpan, diturunkan rasa takut ke dalam hati musuh itu 1 bulan sebelum peperangan. Jadi baru akan perang saja sudah takut terhadap umat Islam. Tapi di akhir zaman keadaannya terbalik. Kenapa orang kafir, kenapa musuh-musuh Islam di zaman dahulu ketika akan berperang dengan umat Islam itu takut? Karena di dalam hati mereka alwahan, hubud dunia wa karahiyatul maut. Mereka cinta dunia, takut mati. Orang Yahudi, orang-orang kafir Quraisy zaman dulu ketika mau berperang mikir 2 kali, maka bahkan mikir berkali-kali. Sebab mereka punya harta yang sangat banyak, mereka punya istri, mereka punya keluarga, sehingga mereka sangat cinta harta, sangat cinta istri, keluarga, sangat cinta dunia, sehingga takut apabila turun ke medan perang. Alwahan hubud dunya wa karahiyatul maut. Mereka cinta dunia wa karahiyatul maut, dan membenci kematian. Sedangkan umat Islam saat itu sangat cinta mati, dalam arti sangat ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan begitu gambarannya saat itu. Umat Islam di zaman Rasulullah itu sangat cinta mati, cinta kematian, dalam arti sangat ingin bertemu dengan Allah. Sebab Rasulullah mengatakan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Ibu-ibu, bapak-bapak, kata Rasulullah, siapa yang ahabba liqa Allah, siapa yang suka, siapa yang cinta bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan cinta bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allah, siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengannya. Pertanyaannya hadirin ikhwati iman, kalau saya tanyakan, ibu-ibu, bapak-bapak, mau bertemu dengan Allah sekarang? Seringkali berpikir 2 kali. Para sahabat juga sama. Bertemu dengan Allah itu satu-satunya jalannya mati. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak mati sekarang siap? Insya Allah. Alhamdulillah jawabannya insya Allah. Nggak tahu kalau yang hadir para pemuda. Para pemudanya hanya beberapa orang. Nah, hadirin ikhwatu iman, sangat cinta untuk bertemu dengan Allah, mati sekarang pun siap, begitu. Ya seperti bapak-bapak hari ini, mati sekarang pun siap. Balasannya Allah juga akan suka untuk bertemu, akan cinta untuk bertemu.
Sebaliknya, man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Orang yang benci bertemu dengan Allah, Allah pun akan benci, nggak mau bertemu dengannya. Nah, hadirin ikhwatul iman, di akhir zaman itu kondisinya dibalik. Umat Islam sangat cinta dunia dan takut mati. Orang kafir dicabut rasa takutnya. Sehingga hadirin ikhwatul iman, tidak ada yang tersisa. Umat Islam banyak jumlahnya tetapi berantakan. Acak-acakan, tidak habis. Ya, gambaran makanan yang tadi hadirin ikhwatul iman, kalau makannya teratur, kalau makannya parasman kan habis. Ini mah bukan. Tadaa diperebutkan, jadi akhirnya habis enggak tapi acak-acakan. Dan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Seperti makanan yang diawur-awur gitu. Masih banyak tapi remeh-temeh. Tinggal sisa-sisa yang berantakan walaupun jumlahnya sangat banyak. Hadirin ikhwatu iman, kondisi lemah ini kontradiktif kan, paradoks gitu ya, kontradiktif antara kuantitas dengan kualitas. Dan kuncinya sebetulnya kalau kita lihat tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kunci awal hilangnya kekuatan umat Islam adalah hilangnya cinta terhadap ilmu. Sehingga ketika qabdil ulama diwafatkan, tidak ada pelanjutnya, tidak ada penerusnya, sehingga akhirnya umat hidup di dalam kesesatan. Kenapa hadirin ikhwatu iman bisa terjadi seperti itu? Ya, ada paradoks gitu ya, ada kontradiksi yang menjadi gambaran awal sebelum kontradiksi akhir itu terjadi. Yang saya maksud kontradiksi akhir yang tadi, kuantitas banyak, kualitas tidak ada. Nah, sebelum terjadi kontradiktif yang barusan, sebetulnya sebelumnya sudah ada kontradiksi yang menyebabkan hal itu terjadi. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, pernah bertanya kepada para sahabat, kaifa antum idza labistakum fitnah? Bagaimana dengan kalian jika kalian ditimpa oleh fitnah? Yahrimu fihal kabiru wa yarbu fihas sagiru wa yattakhidhuhan nasu sunnatan. Bagaimana kalau kalian hidup dalam satu fitnah, dalam satu ujian, di mana kata Rasulullah yahrimu fihal kabir, yang orang dewasa tumbuh menjadi tua dalam kondisi fitnah itu. Wa yarbu fihas sagir, dan anak kecil tumbuh dewasa di dalam fitnah itu. Wa yattakhidhuhan nasu sunnah, bahkan orang-orang menganggap bahwa fitnah itu adalah sunnah. Nah, hadirin ikhwatu iman, fitnah di sini adalah ketidakjelasan. Sekali lagi, ketidakjelasan kebenaran. Karena wafatnya para ulama tadi, karena kurangnya orang yang faham tadi. Dan ini menjadi penyebab juga sebetulnya terhadap kontradiktif akhir tadi. Kondisi umat Islam banyak tapi tidak ada manfaatnya, tidak ada kegunaannya. Kata Rasulullah, bagaimana kalau kalian hidup dalam fitnah, di mana fitnah ini sangat gelap, manusia hidup di dalamnya bertahun-tahun, orang dewasa bahkan sampai tua di dalam fitnah itu, anak kecil bahkan sampai dewasa di dalam fitnah itu, sehingga fitnah itu dianggap sunnah. Dan ketika fitnah itu hilang, dianggap sunnah itu hilang.
Jadi dianggap sunnah yang hilang. Padahal itu adalah fitnah. Dalam arti keburukan yang tidak jelas. Dalam ungkapan yang lain mungkin bisa disebut syubhat. Manusia hidup dalam syubhat-syubhat, ketidakjelasan hukum, bertahun-tahun, yang dewasa sampai tua, yang anak kecil sampai dewasa hidup dalam fitnah itu. Ketika fitnah syubhat itu hilang, ternyata hadirin ikhwatul iman, orang-orang sudah menganggapnya itu sunnah. Dan ketika fitnah hilang, sunnah dianggap hilang. Orang hidup dalam tradisi-tradisi yang tidak ada sumbernya dari Islam, misalnya, saya tidak akan menyebut contohnya, tapi ini mungkin sudah terjadi bertahun-tahun dari zaman dulu. Misalnya penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam, misalnya kita sebut saja contoh, misalnya Al-Quran tidak boleh diterjemahkan, Al-Quran hanya boleh dilombakan, dilagukan, dan lain-lain. Hidup dalam fitnah seperti ini sehingga dianggap sebagai sunnah. Nah, ketika subhat-subhat ini hilang, dan muncullah hidayah, muncullah kebenaran, yang dianggap oleh orang-orang, tradisi Islam hilang, sunnah Islam hilang. Jadi hadirin ikhwatul iman, bid'ah misalnya, bid'ah dianggap sunnah karena hidup bertahun-tahun orang di dalam bid'ah itu. Ketika hilang, sunnah hilang. Umat Islam mundur karena sunnahnya hilang. Hadirin ikhwatul iman, bisa jadi sangat banyak di saat di tahun-tahun ini, bahkan tahun-tahun sebelumnya, misalnya bid'ah, amalan-amalan yang tidak ada sumbernya dalam Islam dianggap sunnah. Lalu ketika sunnah itu hilang, bid'ah itu hilang, dianggap sunnahnya yang hilang. Maka hadirin ikhwatul iman, saat itu para sahabat bertanya kepada, ini bukan ucapan Rasulullah, mohon maaf, ucapan para sahabat. Maksud saya, ini hadis Rasulullah, tapi disampaikan oleh para sahabat kepada generasi selanjutnya. Ungkapan yang di awal tadi itu hadis dari Rasulullah. Jadi ketika ungkapan yang tadi itu disampaikan oleh Rasulullah, kemudian kepada para sahabat kepada generasi selanjutnya. Nah, di antara orang yang mendengar di kalangan para tabi'in atau para sahabat sogir, sahabat muda, ada yang bertanya kepada sahabat yang senior begitu. Maka ditanyakan kepada kepada Ibnu Mas'ud, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman ini adalah Ibnu Mas'ud. Ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud, wa mata zalika, kapan hal itu akan terjadi? Maka Ibnu Mas'ud menjawab, kondisi itu akan terjadi, syubhat dianggap kebenaran, bid'ah dianggap sunnah, karena orang-orang hidup bertahun-tahun, hidup bergenerasi dalam kondisi saat itu seperti itu. Maka Ibnu Mas'ud menjawab, idza kasurat qurra'ukum, hal itu terjadi ketika kasurat qurra'ukum, banyak qori di antara kalian, banyak orang yang hafal Quran, wa qillat fuqaha'ukum,
tapi orang-orang yang fahamnya sedikit. Jadi orang yang hafal Qur'annya banyak, tapi orang yang hafal Qur'annya banyak, tapi yang faham Qur'annya sedikit. Wa kasurat umara'ukum wa qallat umana'ukum. Pemimpin-pemimpin banyak, tapi orang-orang yang amanah sedikit. Wa tamasat ad-dunya bi amalil akhirah, dan banyak orang mencari kehidupan dunia dengan akhirat, bi amalil akhirah, dengan amal-amal keakhiratan. Saat itulah terjadi fitnah itu. Banyak orang hafal Quran, banyak penghafal Quran, tetapi yang faham Al-Quran tidak ada. Di dalam hadis yang lain ungkapannya banyak orang yang hafal, ya banyak qurra, banyak fuqaha, tetapi ulama tidak ada. Jadi hadirin ikhwatul iman, orang yang hafal Qur'annya banyak, menjamur seperti di zaman sekarang. Hampir semua sekolah sampai level SD itu salah satu daya jualnya atau promo yang dijualnya adalah tahfidz Quran. Bukan jelek, bukan buruk, tetapi hadirin ikhwatul iman, hati-hati, fokusnya bukan itu. Sekarang banyak berlomba-lomba orang mendirikan rumah tahfidz. Sekali lagi, bukan buruk, bukan jelek tentu, tetapi hati-hati hilang fokus. Harusnya fokusnya seperti perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an, dan hendaklah, kata Allah, ada di antara kalian ta'ifah liyatafaqahu fiddin, segolongan orang yang tetap faham dalam agama dan tidak turut berperang. Jadi di dalam kondisi perang pun, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan keluar semua, harus ada yang tetap berkonsentrasi terhadap ilmu. Nah, sekarang ini hadirin ikhwatul iman, sekolah yang menawarkan tahfidz Quran banyak, tetapi pesantren-pesantren, dalam arti lembaga-lembaga yang untuk meningkatkan pemahamannya kurang. Jadi hanya cangkangnya saja yang diperbaiki, hanya cangkangnya saja yang dihias, diperbagus, tetapi isinya tidak. Kasurat qurra'ukum, qori'nya, penghafalnya banyak, wakilat fuqaha'ukum, tapi orang yang fahamnya sedikit. Kasurat umara'ukum, pemimpinnya banyak, levelnya banyak, dari mulai level tertinggi sampai level terendah. Di antara umat Islam banyak yang memegang amanah, tetapi sifat amanahnya tidak ada. Bahkan rata-rata orang mencari penghidupan dunia dengan amal-amal keakhiratan. Pokoknya segala sesuatu yang memakai agama itu laku gitu. Kan sekarang seperti itu trennya. Ya, segala sesuatu yang pakai embel-embel agama laku. Jualan baju pakai embel-embel agama, jualan apapun begitu ya, memakai embel-embel agama. Nah, hadirin ikhwatul iman, embel-embel hijrah begitu. Padahal ya bisnis tujuannya bisnis saja gitu, tetapi menjual agama dengan amal akhirat. Di dalam hadis yang lain hadirin ikhwatul iman, kata dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, innakum asbahtum fi zamanin katsirun fuqaha'uhu qalilun khutaba'uhu. Sesungguhnya kalian ada di zaman katsirun fuqaha'uhu, banyak orang fahamnya, qalilun khutaba'uhu,
sedikit tukang khutbahnya. Jadi ini kata Rasulullah kepada para sahabat, kalian ada di zaman banyak ulamanya, banyak orang fahamnya, qalilun khutoba'uhu, tukang khutbahnya sedikit. Qalilun su'aluhu katsirun mu'tuhu, sedikit peminta-minta, banyak yang suka memberi. Al-amalu fihi khairun minal ilmi. Saat ini amal lebih baik daripada ilmu. Amal lebih baik daripada ilmu. Wa sayati zamanu. Tapi suatu saat nanti akan datang zaman. Qalilun fuqaha'uhu katsirun khutoba'uhu. Akan datang zaman qalilun, yang sedikit fuqaha'uhu, orang-orang yang fahamnya, sedikit orang yang fakihnya, dalam ungkapan yang lain sedikit ulamanya, katsirun khutoba'uhu, tapi penceramah banyak. Jadi kata para sahabat, kita ini ada di zaman banyak ulama, tukang khutbah sedikit. Tapi akan datang suatu zaman banyak tukang khutbah, sedikit ulamanya. Banyak fatwa yang dikeluarkan tetapi tidak berdasar ilmu. Jadi kasirun khutoba'uhu qalilun fuqaha'uhu. Banyak tukang khutbahnya. Bahkan hadirin ikhwatul iman, banyak sekolah akademi yang melahirkan pembicara-pembicara hebat. Bahkan dilombakan. Pildacil gitu kalau dulu. Bagaimana menjadi pembicara-pembicara hebat banyak. Tetapi bagaimana menjadi ulama, bagaimana menjadi fuqaha, teramai. Tidak laku. Jadi tempat-tempat pengkajian agama itu sepi. Pengajian rame. Beda ya pengajian dengan pengkajian. Pengajian rame di mana-mana. Baik itu yang online, yang offline, yang dan banyak hal gitu ya. Banyak hal. Jadi tren yang sangat hebat gitu. Pengajian di mana-mana, di setiap masjid, di masjid-masjid besar bahkan ada ustadz-ustadz viral misalnya, banyak begitu. Tetapi ketika diajak dalam arti lebih fokus pengkajian, tidak laku. Bagaimana meningkatkan pemahaman terhadap Al-Quran, bagaimana meningkatkan pemahaman terhadap hal hadis, ilmu-ilmu agama dikaji, tidak laku. Tetapi pengajian-pengajian yang sifatnya euforia gitu ya, di mana-mana. Tetapi pengkajian tidak laku. Katsirun khutoba'uhu qalilun fuqaha'uhu. Banyak tukang khutbahnya, banyak penceramahnya, tapi orang fahamnya sedikit. Sehingga katsirun su'aluhu, kondisi pun terbalik. Peminta-minta jadi banyak, wa qalilun mu'tuhu. Orang yang memberi, orang yang berbagi sedikit. Di zaman sahabat itu semua ingin memberi. Mustahik jumlahnya sedikit. Muzaki banyak. Nah di suatu zaman nanti muzaki sedikit, mustahik sangat banyak. Orang yang berzakatnya sedikit, orang yang suka berinfaknya sedikit, tapi mustahiknya sangat banyak. Teman terlihat sekarang juga kembang-kembangnya. Kalau pembagian BLT semua merasa tidak mampu. Minyak sedikit, minyak sulit, semua merasa berhak untuk membeli minyak. Dalam arti mendapatkan bantuan dari
pemerintah. Di peminta-mintanya banyak. Nah, hadirin ikhwatul iman, peminta-minta banyak, orang yang memberi sedikit. Al ilmu fihi khairun minal amal. Maka pada saat itu sebetulnya ilmu lebih baik daripada amal. Yang harus ditingkatkan ketika kondisi itu terjadi adalah ilmu. Dan ilmu lebih baik daripada amal di kondisi seperti itu. Di zaman para sahabat, kata Rasulullah tadi, kita di zaman banyak ulamanya, banyak orang yang fahamnya, tukang khutbahnya sedikit. Jadi hadirin iman, saat itu pengajian tidak banyak. Pengajian satu tapi semua tamplok tadinya. Kalau sekarang semua, hampir semua di satu RT pun misalnya ada beberapa pengajian tapi masing-masing saja tidak ada kekuatan. Al ilmu khairun minal amal. Saat itu ilmu lebih baik daripada amal. Di zaman para sahabat amal. Kenapa? Karena semuanya sudah berilmu. Maka amal menjadi fokusnya. Sekarang harusnya kita fokus ke ilmu. Maka hadirin ikhwatu iman, ujung dari semua itu sesudah kekuatan umat Islam tidak ada kualitasnya. Memang kuantitasnya banyak tapi kualitasnya tidak ada. Maka kata Rasulullah, yushiku an ya'tiya 'alan nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu. Hampir saja akan datang suatu zaman di mana la yabqa minal islam illa ismuhu. Tidak akan tersisa dari Islam itu kecuali namanya saja. Hanya tertera di KTP saja, hanya tertera di plang-plang saja. Organisasi Islam, tapi Islamnya tidak ada. Wala yabqa minal Qur'an illa rasmuhu, dan tidak tersisa dari Al-Qur'an kecuali tulisannya saja. Banyak yang fahamnya, banyak yang banyak yang hafalnya. Hafal tulisannya dari juz pertama sampai juz terakhir 30 juz, hafal sampai teks-teksnya, hafal sampai letak tulisan-tulisannya. Tapi tidak ada yang faham isinya. Masajiduha yauma idzin amirah. Masjid-masjid saat itu sangat megah. Wa hiya khurabun minal huda, tapi kosong dari hidayah-hidayah. Masjid banyak, masjid megah-megah, tapi kosong dari hidayah. Yang ada hanya ya ritual-ritual saja, tapi hidayahnya tidak ada. Ulama'uhum syarrun, ulama-ulamanya makhluk yang terburuk. Nah, di sini maksudnya bukan ulama dalam definisi Al-Qur'an, al-ulama warasatul anbiya, atau orang yang paling takut adalah para ulama. Ulama di sini adalah sindiran yang diberikan oleh Rasulullah kepada khutbah tadi. Orang yang pandai ceramah tapi tidak faham. Orang banyak penceramah, banyak pengkhutbah, tapi sedikit orang yang faham. Maka Rasul sindir, ulama uhum syarr. Ulama saat itu ulama-ulama yang sangat buruk. Adimus samai, yang sangat buruk dari makhluk-makhluk yang ada di kolong langit. Min indihim takhrujul fitnah, dari mulut-mulut mereka keluar fitnah. Wa fihim ta'udu, dan semua itu akan kembali kepada mereka. Jadi seperti yang digambarkan dalam hadis yang lain, ulama ulama-ulama buruk, ulama-ulama yang mengajak kepada api neraka. Hadirin ikhwatu iman, kondisi akhir zaman ini ya bisa jadi sudah terjadi, walaupun mungkin belum semuanya, tapi bisa dikatakan ya sudah terjadi. Maka hadirin ikhwatu iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil amal, bersegeralah kalian beramal. Kembalilah kepada
petunjuk Rasulullah. Al ilmu khairun minal amal. Di masa itu ilmu lebih baik daripada amal. Maka hadirin ikhwatu iman, dalam kondisi seperti ini, maka yang harus dikuatkan adalah al-ilmu. Yang harus dikuatkan adalah ilmu, pemahaman kita terhadap agama. Itu yang harus ditingkatkan. Ketika ibu-ibu, bapak-bapak memilih sekolah untuk anak-anaknya, lihatlah, perhatikanlah apakah ini mengarah kepada dunia saja. Walaupun di sana ada embel-embel pendidikan akhlak misalnya, atau disebutkan di sana anak akan dididik jadi penghafal Quran. Tapi hadirin ikhwatu iman, niat awalnya, misi besarnya kemana? Lihat, apakah mengarah kepada penciptaan orang-orang yang faham kepada agama, atau sekedar hiasan saja? Tetap diciptakannya jadi pekerja, tetap diciptakannya jadi orang cerdas, tetapi hadirin ikhwatu iman, agama hanya dijadikan hiasan saja. Untuk kita pun tentu hadirin ikhwatu iman, tingkatkan pengkajian, bukan hanya pengajian. Pengkajian itu ya jelas alurnya, jelas isinya, apa yang dikaji jelas, dalam arti bertahap begitu. Bukan hanya menciptakan banyak qurra, tapi bagaimana menciptakan fuqaha. Maka untuk menciptakan fuqaha ya tentu kurikulumnya ya bukan hanya bacaan Quran. Tentu ada kurikulum yang lain yang di dalamnya yang harus disertakan, bagaimana supaya tercipta pemahaman terhadap Islam secara lebih menyeluruh. Hadirin ikhwatu iman, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan menjadi perhatian bagi kita bahwa kita sedang ada di zaman di mana fitnah itu terjadi. Maka satu di antara cara yang harus kita lakukan ya seperti pengajian malah di subuh kali ini, kita tingkatkan pengkajian, bukan hanya sekadar pengajian. Untuk sementara ditutup, kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.